Perkenalkan, nama saya Ellen Tri Alvena Sandua dengan NIK F521240049, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kita mengenai induksi matematika dan juga pembuktian logika. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk simak materi dari saya. Nah, pada bagian pertama, kita akan membahas mengenai modus ponens, yaitu salah satu aturan dasar logika yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari dua premis. Di mana di sini kita diberikan dua premis. Premis pertama, jika saya belajar, maka saya lulus ujian. Premis kedua, saya belajar. Nah, secara simbolik, premis pertama itu ditulis sebagai P implikasi Q, yang artinya jika P benar, maka Q itu benar. Premis kedua menyatakan saya belajar artinya P itu benar. Nah, berdasarkan aturan modus ponens, jika P implikasi Q benar dan P benar, maka Q juga benar. Jadi, kita bisa menyimpulkan saya lulus ujian. Kalau dalam bentuk logika formalnya itu ditulis P implikasi Q dan P implikasi Q. Atau dibaca jika P maka Q, P benar, maka Q juga benar. Dengan kata lain, karena syaratnya yaitu belajar sudah terpenuhi, akibatnya lulus ujian itu pasti terjadi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke slide kedua. Nah, sekarang kita lanjut kepada slide kedua, di mana ini kita akan bahas mengenai bukti langsung. Kita akan membuktikan bahwa jika n bilangan ganjil, maka n kuadrat juga merupakan bilangan ganjil. Langkah pertama, kita definisikan terlebih dahulu apa itu bilangan ganjil. Bilangan ganjil selalu bisa ditulis dalam bentuk n sama dengan 2k tambah 1, dengan k merupakan bilangan bulat. Contoh, kalau k sama dengan 3, maka n sama dengan 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 7. Nah, itu adalah bilangan ganjil. Sekarang kita kuadratkan kedua sisi persamaan itu. Jadi n kuadrat sama dengan 2k tambah 1 kuadrat. Kita menggunakan rumus kuadrat. Jika teman-teman ingat, rumus kuadrat adalah a tambah b kuadrat sama dengan a kuadrat tambah 2ab tambah b kuadrat. Maka n kuadrat sama dengan 2k kuadrat tambah 2k kali 1 n kuadrat sama 2k kuadrat tambah 2 kali 2k kali 1 tambah 1 kuadrat. Nah, setelah kita sudah menjabarkan persamaannya, kita hitung satu persatu, di mana 2k kuadrat itu menghasilkan 4k kuadrat, 2 kali 2k kali 1 menghasilkan 4k, dan 1 kuadrat sama dengan 1. Kita gabungkan semuanya menjadi satu persamaan, yaitu n kuadrat sama dengan 4k kuadrat tambah 4k tambah 1. Sekarang kita faktorkan bagian yang bisa dikalikan dengan 2. N kuadrat sama dengan 2 dalam kurung 2k kuadrat tambah 2k tambah 1. Nah, kita lihat pada bagian 2k kuadrat tambah 2k. Itu jika kita lihat merupakan bilangan bulat, karena k juga merupakan bilangan bulat. Supaya lebih mudah dibaca, kita sebut saja m sama dengan 2k kuadrat tambah 2k. Jadi n kuadrat sama dengan 2m tambah 1. Sekarang kita ingat bahwa semua bilangan ganjil bisa ditulis dalam bentuk 2m tambah 1, di mana m merupakan bilangan bulat. Artinya, bentuk hasil kuadrat kita sama dengan bentuk bilangan ganjil. Maka terbukti bahwa jika n ganjil, maka n kuadrat juga ganjil. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian ketiga, di mana bagian ketiga itu kita akan membahas mengenai induksi matematika yang digunakan untuk membuktikan bahwa rumus berlaku untuk semua bilangan bulat positif n. Langkah pertama, basis induksi n kita ubah menjadi 1. Kita cek apakah rumus itu benar untuk n sama dengan 1. Ruas kiri itu menghasilkan 2 dan ruas kanan juga menghasilkan 2. Jadi keduanya sama-sama benar untuk n sama dengan 1. Nah, langkah kedua, kita melakukan hipotesis induksi. Kita anggap saja benar untuk n sama dengan k. Nah, kita
asumsikan bahwa rumus benar untuk suatu n sama dengan k. Artinya, 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2k sama dengan k dalam kurung k tambah 1. Ini disebut hipotesis induksi yang nantinya akan kita gunakan untuk membuktikan langkah berikutnya. Selanjutnya, kita masuk kepada langkah induksinya, yaitu untuk membuktikan bahwa rumus juga benar untuk n sama dengan k tambah 1. Nah, sekarang kita jabarkan 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2k tambah 2 kali k tambah 1 sama dengan k tambah 1 kali k tambah 2. Kita mulai dari ruas kiri, di mana ruas kiri itu kita peroleh 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2k tambah 2 kali k tambah 1. Kita gunakan hipotesis induksi untuk mengganti bagian awalnya, yaitu di mana 2k dengan k kali k tambah 1. Maka hasilnya k kali k tambah 1 ditambah 2 kali k tambah 1. Nah, perhatikan bahwa kedua suku di kanan memiliki faktor yang sama, yaitu k tambah 1. Jadi, karena mereka memiliki suku kanan yang sama, yaitu k tambah 1, kita dapat memfaktorkannya menjadi k dalam kurung k tambah 1 tambah 2 kali k tambah 1 sama dengan k tambah 1 kali k tambah 2. Bentuk ini sama persis dengan rumus yang kita buktikan, tapi dengan n sama dengan k tambah 1. Artinya, jika rumus benar untuk n sama dengan k, maka juga benar untuk n sama dengan k tambah 1. Jadi, dari 3 pembuktian ini, kita bisa belajar bahwa modus ponens digunakan untuk menarik kesimpulan logis dari premis. Bukti langsung digunakan untuk menunjukkan kebenaran pernyataan secara langsung, sedangkan induksi matematika membuktikan kebenaran untuk semua bilangan bulat positif. Kita belajar bahwa logika dan induksi ini membantu memastikan kebenaran suatu pernyataan matematika secara pasti dan juga sistematis. Terima kasih. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Elendriana Salwa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.